Tiga. Oh, baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Sebelumnya yang terhormat kepada Profesor Dr. Lindriana Sari, SE, MSc, AKT, CA, selaku dosen pembimbing mata kuliah Teori Akuntansi kelas C. Hari ini kami dari kelompok 4 akan membahas tentang project based learning kami, yaitu tentang teori regulasi akuntansi, di mana kami akan membahas tentang tantangan ekonomi dan dinamika politis dalam penetapan standar akuntansi. Next slide. Untuk itu, sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan kelompok anggota kelompok kami. Yang pertama ada Teresita Angela Zita Dewi dengan ujung NPM 002. Ada saya sendiri, Muhammad Kelvin Andika dengan ujung NPM 102. Dan ada Reni Gustira dengan ujung NPM 110. Next slide. Untuk materi pertama, kita akan membahas tentang bagaimana motivasi isu yang akan dibahas. Seperti yang kita ketahui, standar akuntansi telah menjadi fokus utama ataupun permasalahan utama bagi akuntan dan semua pihak yang memakai laporan keuangan, tentunya yang memiliki kepentingan. Karena itu metode dan format yang dilakukan atau yang digunakan dalam penyusunan standar akuntansi perlu diatur sedemikian rupa agar dapat memuaskan para pihak yang menggunakan laporan tersebut. Proses pembentukan standar akuntansi ini disebut sebagai proses penetapan standar ataupun standar setting, yang dimana ini adalah suatu proses yang kompleks karena akan melibatkan aspek politik, bisnis, sosial, maupun budaya. Next slide. Lalu kita akan membahas bagaimana fenomena atau isu yang terjadi. Fenomena yang terkait dengan teori regulasi akuntansi ini tampak jelas dalam pergeseran kebijakan ekonomi dan politik yang pada akhirnya kebijakan ataupun fenomena ini akan mempengaruhi dalam penetapan standar akuntansi. Sebagai contohnya, dalam era ketidakpastian ekonomi ini, regulasi akuntansi dapat berubah untuk mencerminkan kebutuhan pasar ataupun mendukung kebijakan fiskal tertentu. Dinamika politis juga dapat berpengaruh ataupun memiliki peran yang penting dalam penetapan standar akuntansi, di mana interaksi antara kepentingan politik dan kebutuhan ekonomi dapat menciptakan tekanan terhadap perubahan standar akuntansi. Beberapa alasan yang diberlakukan atau dibentuknya teori regulasi dalam penyusunan atau menetapkan standar akuntansi, yaitu yang pertama ialah penyesuaian terhadap krisis ekonomi, yang kedua adalah pengaruh politik dalam penetapan standar, dan yang terakhir ada adaptasi terhadap globalisasi. Next slide. Baiklah, selanjutnya ada isu konseptual yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Dipersilakan. Baik, terima kasih. Selanjutnya, isu konseptual. Yang pertama, ada teori regulasi. Teori regulasi akuntansi ini merupakan konsep-konsep dan prinsip-prinsip yang membimbing pembentukan standar akuntansi dan praktik akuntansi di suatu negara. Regulasi akuntansi memiliki peran penting dalam menghasilkan informasi keuangan yang relevan, andal, dan dapat dipercaya. Pentingnya memahami teori regulasi akuntansi dalam konteks tantangan ekonomi dan dinamika politis merupakan suatu keniscayaan. Dan terdapat dua teori regulasi, yaitu yang pertama teori kepentingan umum, merupakan konsep dalam ekonomi dan ilmu politik yang mengemukakan bahwa pemberian dan pengaturan layanan publik oleh pemerintah seharusnya itu didasarkan pada kepentingan masyarakat secara keseluruhan atau kepentingan umum. Teori ini juga menekankan bahwa pemerintah harus bertindak sebagai pengatur untuk memastikan distribusi sumber daya yang adil, perlindungan konsumen, dan penyediaan layanan dasar untuk masyarakat. Sedangkan teori yang kedua, yaitu teori kelompok kepentingan. Teori kelompok kepentingan ini merupakan suatu pendekatan dalam ilmu politik yang menekankan peran kelompok kepentingan dalam proses pembuatan keputusan politik. Teori ini juga menyatakan bahwa kebijakan publik tidak hanya mencerminkan keinginan atau preferensi masyarakat umum,
tetapi juga dipengaruhi oleh kelompok-kelompok yang memiliki kepentingan khusus dan berusaha untuk mempengaruhi pembuat kebijakan. Lalu yang kedua, ada regulasi akuntansi dan teori yang berhubungan. Kelompok yang menolak regulasi ini mengemukakan argumen berdasarkan teori keagenan yang menyatakan bahwa manajemen memiliki motivasi untuk menyajikan laporan keuangan yang akurat dan sukarela kepada pemilik saham sebagai upaya menyelesaikan konflik antara manajemen dan pemilik. Menurut teori ini, laporan keuangan bukan hanya berfungsi untuk memberikan informasi kepada pemilik, tetapi juga untuk memonitor hubungan keagenan dan menilai serta menentukan kompensasi bagi manajemen perusahaan. Next. Selanjutnya, teori ekonomi politik. Dalam konteks ini, para ahli ekonomi politik memfokuskan perhatian pada studi institusi politik sebagai elemen yang berinteraksi dengan keputusan ekonomi politik. Mereka menyelidiki bagaimana institusi politik berperan dalam mempengaruhi pengambilan keputusan dan pilihan publik, baik untuk kepentingan kelompok tertentu maupun masyarakat secara keseluruhan. Lalu selanjutnya ada standar akuntansi. Nah, standar akuntansi ini juga menjadi perhatian utama bagi para akuntan dan seluruh pemangku kepentingan yang memiliki interest terhadap laporan keuangan. Oleh karena itu, proses penyusunan metode dan format standar akuntansi harus diatur sedemikian rupa sehingga dapat memberikan keputusan kepada semua pihak yang terlibat dalam analisis laporan keuangan. Next. Lalu yang terakhir yaitu proses politik dalam pembentukan standar akuntansi. Nah, ada aspek politik dalam bidang akuntansi sebagaimana hanya dalam aspek politik fisik. Oleh karena itu, perlu hati-hati untuk menilai apakah politik memainkan peran dalam penerapan standar akuntansi dan implikasinya terhadap FASB di mana masa depan perlu memperhatikan isu ini karena berkaitan dengan kredibilitas akuntansi secara keseluruhan. Pertimbangan politik dapat mempengaruhi formalitas standar akuntansi dan mempengaruhi keputusan ekonomi individu dan juga mempengaruhi tujuan ekonomi secara makro. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu perkembangan pada teori. Perkembangan teori regulasi akuntansi itu melibatkan tahap kompleks panjang sejarahnya, di mana itu berawal sejak abad ke-15 saat munculnya sistem akuntansi double entry. Nah, fokus utamanya adalah praktik akuntansi. Untuk mencapai puncaknya itu di tahun 1494 dengan Risalah Fra Pacioli, salah satu karya paling penting dalam sejarah perkembangan matematika dan akuntansi. Nah, selama 300 tahun berikutnya itu disebut sebagai periode prateori. Praktek akuntansi berkembang tanpa kerangka teoritis yang kokoh. Nah, pada awal abad ke-19, akhirnya formalisasi praktek itu dimulai dan teori akuntansi itu berkembang pada tahun 1930. Seiring dengan kebutuhan untuk membenarkan praktek yang kompleks dalam bisnis. Lalu, teori akuntansi itu menjadi kritis seiring perkembangan sebagai tanggapan terhadap praktik bisnis yang berkembang. Nah, pembentukan badan akuntansi profesional peran pemerintah dalam mengatur praktik dan penerapan prinsip akuntansi itu menjadi fokus yang utama. Nah, pada abad ke-20, akhirnya teori regulasi akuntansi ini semakin berkembang seiring dengan globalisasi ekonomi dan kompleksitas dari suatu bisnis. Nah, standar akuntansi internasional, terutama IAS atau International Accounting Standard, dan IFRS, yaitu International Financial Accounting Standard, itu muncul sebagai elemen dominan yang mendukung konsistensi pelaporan keuangan global. Lalu selanjutnya, terkait dengan teori kepentingan umum dan teori kepentingan kelompok. Nah, perkembangan dua teori regulasi ini mencerminkan kompleksitas dinamika yang terlibat dalam upaya memahami proses pembentukan, implementasi, dan juga dampak regulasi terhadap bidang akuntansi. Nah, dua teori ini tuh mencerminkan respon terhadap berbagai kepentingan yang berperan dalam proses regulasi. Seiring berjalannya waktu, penelitian dan pembaharuan teori ini tuh menjadi semakin penting untuk memahami bagaimana regulasi itu terbentuk dan bagaimana dampaknya terhadap perkembangan akuntansi gitu. Nah, untuk teori yang pertama, yaitu terkait dengan teori kepentingan umum, di mana itu merupakan teori regulasi yang tertuai
dan paling dominan pada awalnya. Nah, teori ini tuh berpendapat bahwa regulasi akuntansi itu diperlukan untuk melindungi kepentingan publik. Teori ini tuh didasarkan pada asumsi bahwa pasar itu tidak dapat secara efisien menghasilkan informasi akuntansi yang berkualitas pada awal perkembangannya. Teori ini tuh dianggap gagal dalam pasar. Nah, teori kepentingan umum juga didukung oleh teori keagenan. Selain itu, teori ini juga berpendapat bahwa terdapat konflik kepentingan antara manajemen dan pemilik perusahaan. Namun, seiring dengan perkembangannya, teori kepentingan umum itu mulai mendapat kritik. Nah, kritik terhadap teori kepentingan umum itu terdapat teori ini disebut tidak realistis, di mana teori ini mengasumsikan bahwa pemerintah itu dapat bertindak secara efisien dan tidak memihak dalam melindungi kepentingan publik. Namun, dalam kenyataannya pemerintah itu dapat dipengaruhi oleh kepentingan kelompok-kelompok tertentu. Nah, lalu teori ini tuh juga tidak memperhatikan biaya terhadap regulasi, di mana regulasi akuntansi dapat menimbulkan biaya bagi perusahaan seperti biaya untuk mematuhi standar akuntansi. Biaya ini dapat mengurangi efisiensi pasar. Nah, meskipun mendapatkan kritik, teori kepentingan umum masih tetap berpengaruh dalam regulasi akuntansi. Teori ini tuh masih digunakan sebagai dasar untuk menetapkan standar akuntansi yang melindungi kepentingan publik. Lalu ada teori kelompok kepentingan, yang mana ini merupakan teori regulasi yang muncul sebagai kritik terhadap teori kepentingan umum. Teori ini tuh berpendapat bahwa regulasi akuntansi itu merupakan hasil dari persaingan antar kelompok kepentingan, di mana kelompok-kelompok kepentingan ini tuh dapat berupa perusahaan, asosiasi profesi akuntansi, ataupun pemerintah. Teori kelompok kepentingan ini telah menjadi teori yang semakin berpengaruh dalam regulasi akuntansi. Teori ini itu mendorong regulator akuntansi untuk menerapkan proses penetapan standar akuntansi yang lebih transparan dan akuntabel. Nah, di zaman sekarang, kedua teori tersebut masih tetap berpengaruh dalam regulasi akuntansi. Teori kepentingan umum masih tetap digunakan sebagai dasar untuk menetapkan standar akuntansi yang melindungi kepentingan publik, sedangkan teori kelompok kepentingan telah mendorong regulator akuntansi untuk menerapkan proses penetapan standar akuntansi yang lebih transparan dan juga akuntabel. Nah, perkembangan teori ekonomi politik regulasi di Indonesia itu mencerminkan dinamika kompleks antara aspek ekonomi dan politik dalam upaya mengatur berbagai sektor di perekonomian. Teori ini tuh terus beradaptasi seiring perkembangan negara dan kebutuhan regulasi yang mendalam, mencari keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan juga politik. Pemerintah telah berupaya mandiri dan mengurangi ketergantungan pada pihak asing, merespon pengaruh politik ekonomi masa kolonial yang mengarah pada kemandirian dan pemerataan ekonomi. Lalu untuk teori proses politik dalam pembentukan standar akuntansi, itu telah berkembang seiring waktu. Meskipun awalnya kontroversial, teori ini tuh semakin diterima karena kesadaran akan pengaruh politik dalam penetapan standar akuntansi. Berdasarkan kutipan dari Mardia di tahun 2002, dia mendukung teori ini di mana dia menyoroti dimensi demokrasi. Dukungan empiris dari penelitian menunjukkan bahwa berbagai kelompok seperti perusahaan dan pemerintah itu memiliki pengaruh dalam proses penetapan standar akuntansi. Teori ini tidak hanya meningkatkan pemahaman, tetapi juga mendorong peningkatan transparansi dan juga akuntabilitas. Baik, sekian materi dari saya. Untuk materi selanjutnya akan saya kembalikan ke rekan saya. Baik, selanjutnya analisis penerapan teori. Untuk penelitian yang pertama yaitu tentang lobbying selama proses penerapan standar. Nah, dalam konteks ini, para peneliti mengeksplorasi cara perusahaan dan manajer berupaya mempengaruhi proses penerapan standar akuntansi melalui partisipasi aktif dalam menyusun aturan yang diusulkan. Hal ini mencakup penggunaan surat komentar dan berbagai dokumen diskusi sebagai sarana untuk menyampaikan pandangan mereka terkait regulasi akuntansi yang diusulkan. Selain itu juga, studi-studi ini mencoba memahami secara lebih mendalam bagaimana strategi yang digunakan oleh perusahaan akuntansi dan entitas lain dalam upaya mereka mempengaruhi pembentukan standar. Lalu yang kedua, common letter lobbying oleh perusahaan, di mana hasilnya Watt dan Zimmerman tahun 1986
menyatakan bahwa perusahaan yang terpengaruh oleh tekanan regulasi dan politik, khususnya perusahaan besar, cenderung melakukan lobbying terhadap aturan akuntansi yang berpotensi mengurangi pendapatan perusahaan. Sebaliknya, perusahaan memiliki kecenderungan untuk melakukan lobbying terhadap aturan akuntansi yang dapat meningkatkan pendapatan mereka. Penelitian ini juga menggunakan comment letter sebagai sarana untuk menanggapi diskusi FASB pada tahun 1974 yang mengusulkan General Price Level Accounting atau GPLA dalam laporan keuangan. Lalu yang ketiga, itu lobbying oleh pihak lain termasuk kantor audit. Penelitian ini mengklarifikasi aturan akuntansi menjadi dua kelompok, yang memerlukan auditor dan klien mereka untuk membuat pengungkapan baru, dan yang membatasi pilihan akuntansi dengan menghilangkan metode akuntansi tertentu yang diinginkan oleh klien. Prediksi ini dengan melihat teknik lobbying pada 6 draft laporan yang mencakup berbagai topik akuntansi, dan penelitian ini juga menggunakan data comments letter dari 41 perusahaan audit yang melobbying setidaknya 1 dari 6 draft laporan tersebut, serta data sekitar 2.100 perusahaan klien di mana informasi laporan keuangan dapat ditemukan. Jadi, kesimpulannya dari penelitian ini, terdapat temuan menarik yang muncul terkait teori ekonomi politik dalam konteks regulasi saran akuntansi, yaitu ada penentuan agenda penetapan standar akuntansi, lobbying dan comments letter, efek aturan akuntansi pada laporan keuangan, terdapat juga peran politik pada penggunaan standar, dan yang terakhir terdapat saran untuk penelitian masa depan. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, untuk materi selanjutnya saya akan menjelaskan terkait analisis dari topik. Regulasi akuntansi itu sebagai proses yang sangat kompleks, dipengaruhi oleh berbagai faktor yang memerlukan tinjauan lebih rinci. Nah, tantangan ekonomi itu seperti perubahan pasar, perkembangan teknologi, dan kondisi ekonomi makro itu menjadi elemen penting dalam pembentukan regulasi tersebut. Nah, terkait dengan tantangan ekonomi dalam regulasi akuntansi, khususnya perubahan pasar, menghadirkan dinamika kompleks yang memerlukan analisis mendalam. Nah, perubahan perilaku konsumen, persaingan, dan teknologi itu menjadi faktor sentral dalam mengubah landscape bisnis dan tuntutan penyajian laporan keuangan. Dalam konteks teknologi, penelitian yang dilakukan oleh Chen et al. Itu menyoroti dampak revolusi digital terhadap operasional perusahaan. Perusahaan teknologi, terutama melalui penetrasi internet pada tahun 1990-an, memaksa suatu perusahaan untuk mengembangkan standar akuntansi baru yang mencerminkan transaksi online, ketidakrelevanan atau ketidakcukupan standar akuntansi yang ada menjadi terlihat, lalu mendorong regulator untuk terlibat aktif dalam penyesuaian dan juga pembaharuan. Dalam konteks ini, regulasi akuntansi itu bukan hanya responsif terhadap perubahan pasar, tetapi juga perlu mempertimbangkan implikasi perubahan perilaku konsumen, persaingan, dan teknologi yang berkepanjangan. Selanjutnya terkait dinamika politis dan juga regulasi akuntansi. Dinamika politis itu memiliki peran sentral dalam membentuk kerangka regulasi akuntansi yang melibatkan sejumlah faktor seperti perubahan kebijakan pemerintah, kepentingan kelompok tertentu, dan juga tekanan dari masyarakat umum. Nah, pemerintah itu memiliki peran esensial dalam mengelola regulasi akuntansi dengan fokus pada perlindungan konsumen dan peningkatan transparansi bisnis. Kelompok-kelompok seperti asosiasi profesi akuntansi itu juga berperan signifikan dalam dinamika politis regulasi akuntansi. Contohnya itu adalah Ikatan Akuntansi Indonesia atau IAI, itu telah mengembangkan standar akuntansi seperti standar akuntansi keuangan atau SAK dan standar akuntansi pemerintah yaitu SAP, yang mencerminkan kepentingan profesi akuntansi dalam menjaga kejelasan dan juga kemudahan implementasi standar. Selain itu, tekanan dari publik itu juga menjadi elemen penting dalam dinamika politis regulasi akuntansi. Lalu untuk poin yang ketiga terkait dengan pentingnya tantangan ekonomi dan juga dinamika
politis dalam penetapan standar. Dalam penetapan standar akuntansi, regulator perlu cermat mempertimbangkan tantangan ekonomi dan juga dinamika politis sebagai faktor kunci. Nah, faktor-faktor ini tuh memainkan peran penting dalam menjaga relevansi dan efektivitas standar akuntansi yang ditetapkan. Salah satu pertimbangan utama adalah tantangan ekonomi. Standar akuntansi harus mampu memenuhi kebutuhan informasi dari pengguna laporan keuangan seperti investor, kreditor, dan juga pemerintah. Untuk mencapai hal ini, regulator perlu memperhatikan perubahan dalam pasar, teknologi, dan kondisi ekonomi makro. Selanjutnya yaitu pengaruh tantangan ekonomi pada standar IFRS. Nah, jadi tantangan ekonomi dan dinamika politis itu memainkan peran kunci dalam penetapan standar IFRS yang harus memenuhi kebutuhan beragam pemangku kepentingan termasuk perusahaan, investor, dan juga pemerintah. Nah, tantangan ekonomi itu dapat mempengaruhi penetapan standar IFRS melalui beberapa aspek. Yang pertama itu perubahan pasar, di mana fluktuasi permintaan dan penawaran itu dapat mendorong perusahaan untuk mengadopsi metode akuntansi yang berbeda, terutama dalam penilaian persediaannya. Lalu yang kedua pada teknologi. Inovasi teknologi seperti penggunaan blockchain memerlukan penyesuaian metode akuntansi untuk mencatat transaksi keuangan secara efektif. Lalu terhadap kondisi ekonomi makro. Tingkat inflasi atau suku bunga yang berubah dapat mempengaruhi penilaian aset perusahaan, di mana memerlukan metode penilaian yang beradaptif. Lalu, dinamika politis itu juga berperan dalam penetapan standar IFRS. Yang pertama, itu pada perubahan kebijakan pemerintah. Kebijakan pajak atau regulasi pasar modal yang berubah dapat mempengaruhi operasi perusahaan dan presentasi laporan keuangan seperti dampak perubahan pajak terhadap nilai laba. Lalu yang kedua, itu di kepentingan kelompok tertentu, asosiasi profesi akuntansi atau investor itu dapat memengaruhi regulasi akuntansi dengan mendorong adopsi standar yang lebih berkualitas sesuai dengan kepentingan mereka. Lalu yang ketiga itu terkait dengan tekanan publik, di mana respon publik terhadap skandal keuangan itu dapat mendorong regulator akuntansi untuk memperkuat regulasi guna mencegah terjadinya skandal serupa di masa yang akan mendatang. Nah, contoh konkret adalah krisis keuangan global di tahun 2008 yang mendorong IASB melakukan perubahan dalam standar IFRS guna meningkatkan transparansi dan juga akuntabilitas. Begitu pula pada pandemi COVID-19 di tahun 2020, itu mendorong IASB untuk merealisasikan standar IFRS khusus yang memberikan keringanan bagi perusahaan yang terdampak. Nah, dengan memahami kompleksitas tantangan ekonomi dan dinamika politis, itu kita dapat lebih mendalami, memahami bagaimana standar IFRS ini harus beradaptasi dan memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan dalam menghadapi perubahan lingkungan bisnis. Selanjutnya, dalam menghadapi tantangan ekonomi dan dinamika politis dalam penetapan standar akuntansi, regulator itu memiliki beberapa langkah yang dapat diambil untuk memastikan relevansi dan efektivitas standar yang akan diterapkan. Yang pertama, itu regulator akuntansi perlu melakukan penelitian dan analisis yang mendalam terhadap perubahan pasar dan dinamika politis. Hal ini tuh dapat melibatkan kerjasama dengan peneliti dan ahli ekonomi untuk memahami dampak perubahan perilaku konsumen, persaingan, dan perkembangan teknologi. Lalu untuk yang kedua, itu dengan cara konsultasi dengan berbagai pihak yang berkepentingan yang menjadi kuncinya. Nah, ini tuh termasuk asosiasi profesi akuntan, industri, dan pemerintah. Melalui dialog terbuka dan konsultatif, regulator dapat membangun konsensus yang lebih baik di antara pihak-pihak yang memiliki kepentingan beragam. Nah, contohnya itu berdasarkan riset Ahmad, di tahun 2021, ia mengatakan bahwa regulator di Indonesia seperti Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan itu sering melibatkan asosiasi profesi akuntan dan perilaku industri dalam proses perumusan standar akuntansi. Lalu yang terakhir yaitu melakukan komunikasi yang efektif dengan publik. Nah, penjelasan secara transparan dan mudah dimengerti kepada masyarakat umum itu akan sangat membantu mengurangi ketidakpastian dan membangun kepercayaan terhadap perubahan dari standar akuntansi.
Nah, regulator itu perlu secara proaktif menjelaskan tujuannya dan perubahannya tersebut, menyampaikan manfaatnya, dan juga mengklasifikasikan bagaimana perubahan tersebut dapat meningkatkan kualitas informasi dari keuangan suatu perusahaan. Dalam penetapan standar akuntansi, penting bagi regulator akuntansi untuk mendalami tantangan ekonomi dan juga dinamika politis. Tantangan ekonomi seperti perubahan pasar, kemajuan teknologi, dan kondisi ekonomi makro itu membutuhkan pemahaman mendalam agar standar akuntansi itu tetap mampu memenuhi kebutuhan pengguna laporan keuangan, termasuk investor, kreditor, dan juga pemerintah. Menghadapi dinamika ekonomi yang terus berkembang, regulator harus memastikan bahwa standar akuntansi yang ada itu dapat mengakomodasikan perubahan dalam lingkungan bisnis. Baik, sekian materi yang bisa saya paparkan. Untuk materi selanjutnya saya persilakan. Baiklah, untuk yang terakhir adalah kesimpulan. Bagaimana dari yang kita tahu, perkembangan teori regulasi akuntansi dan ekonomi politik regulasi itu mencerminkan dinamika kompleks dalam regulasi praktikum. Bagaimana kita melihat respon terhadap perubahan lingkungan dan keseimbangan kepentingan ekonomi dan politik. Ada dua teori yang dominan pada pembahasan kali ini, yaitu teori kepentingan publik dan teori pemangku kepentingan, yang dimana keduanya juga terus mempengaruhi peraturan akuntansi dengan penekanan terhadap transparansi dan akuntabilitas. Tren masa depan seperti globalisasi, teknologi, dan kesadaran keberlanjutan akan terus mempengaruhi perkembangan teori regulasi ini. Mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan oleh kelompok 4 tentang teori regulasi dan bagaimana dinamika politik dalam penetapan standar akuntansi. Eh, untuk perhatiannya kami ucapkan terima kasih, dan apabila terhadap ada kesalahan baik perkataan ataupun perbuatan, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.